Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musa Hidayah Dwi Aryono dari Program Studi Sosiologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi negara dan apakah Pancasila sudah tertanam di negara Indonesia. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan apa itu ideologi terlebih dahulu. Ideologi secara epistemologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu idea dan logos. Idea berarti sebuah gagasan dan logos yaitu berarti ilmu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ideologi diartikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas berpendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Atau ideologi juga dapat diartikan sebagai cara berpikir seseorang. Ideologi bagi suatu negara dianggap mampu meningkatkan kesadaran akan kemerdekaan dan menanamkan semangat perjuangan masyarakat dalam mewujudkan kehidupan bernegara. Dan ideologi juga dijadikan sebagai ciri khas atau identitas bagi suatu negara. Seperti halnya di Indonesia. Indonesia memiliki ideologi Pancasila. Pancasila ini bersumber dari kebudayaan, agama, dan para tokoh di negara Indonesia. Pancasila juga memiliki nilai yang nyata yang sering diterapkan dalam masyarakatnya. Hal ini menjadikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam segala aspek penyelenggaraan negara. Tidak hanya nilai-nilai saja, Pancasila juga mengandung cita-cita yang ingin dicapai bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara disebut sangat sempurna karena bisa mengikuti perkembangan zaman, menerima perubahan tanpa kehilangan jati dirinya. Pancasila sebagai ideologi ini bisa dibilang sangat sempurna karena bisa mengikuti perkembangan zaman, menerima pembaruan tanpa kehilangan jati dirinya. Pancasila juga dapat merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Berikut ada beberapa aspek Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung sebagai ideologi negara. Ada 3 aspek ideologi yang dibahas oleh Machiavelli, yaitu agama, kekuasaan, dan dominasi. Pancasila sendiri memiliki 5 aspek yang terkandung di dalamnya, yaitu yang pertama ada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan atau demokrasi, dan keadilan. Apakah Pancasila itu nilai-nilai dari Pancasila sudah tertanam di negara kita? Mari kita lihat dari kasus demo penolakan pengesahan UU Cipta Kerja. Dalam pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja banyak menuai penolakan dari masyarakat, sehingga terjadi banyak aksi yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Dari sejak tanggal 6 sampai 8 Oktober yang lalu, banyak kelompok buruh dan mahasiswa melakukan demo untuk penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Banyak demo terjadi di beberapa daerah seperti yang berikut ini. Melihat kasus tersebut, demo penolakan pengesahan Omnibus Law atau UU Cipta Kerja terjadi antara kelompok elit yang memerintah dengan kelompok elit yang tidak memerintah. Kelompok elit dalam peristiwa ini adalah para petinggi atau DPR yang membuat undang-undang, dan kelompok elit yang tidak memerintah adalah buruh dan mahasiswa sebagai pelaku utama dalam peristiwa ini. Seperti dijelaskan dalam teori Vilfredo Pareto, yaitu teori circulation of the elites, yang
berisikan ada antara konflik antara kelompok elit yang memerintah dan kelompok elit yang tidak memerintah. Konflik di atas tidak terlepas dari kondisi kemanusiaan yang ingin mendapatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga, menurut Pareto, tindakan manusia dalam kasus tersebut didorong karena adanya dua unsur, yaitu residu dan derivasi. Residu adalah pemenuhan terhadap naluri yang ada dalam manusia, tetapi dalam pemenuhan hal tersebut tidak selalu dapat terpenuhi. Oleh sebab itu, manusia memiliki dorongan yang disebut derivasi. Hal ini dilakukan sebagai upaya pembenaran pada perilaku pemenuhan tersebut, seperti halnya kasus demo penolakan Omnibus Law ini. Dari kasus ini dapat dilihat adanya naluri dari para buruh dan mahasiswa untuk memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan untuk masyarakat. Hal ini menjadi residu dalam teori ini, sedangkan melakukan unjuk rasa atau demo yang dilakukan di depan DPRD Provinsi Jawa Barat menjadi bentuk derivasi atau pembenaran dalam tindakan mereka untuk mendapatkan suatu keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat dan kaum buruh. Melihat dari kasus di atas, bisa disimpulkan bahwa Pancasila belum benar-benar tertanam dalam bangsa kita sendiri. Terbukti nilai keadilan masih tidak seimbang. Masih banyak rakyat yang disengsarakan oleh undang-undang atau pemerintahnya sendiri. Tidak hanya dari ekonomi juga, masih banyak ketidakadilan yang diberikan oleh pemerintah dari beberapa aspek seperti hukum, sosial, dan lain-lain. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.